Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gala Junur Aziza dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 20186206011. Saya akan mempresentasikan perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, apa pengertian komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan maupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan, tulisan kata-kata. Pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Dedi Mulyana tahun 2005 dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa dalam komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol. Dengan aturan untuk mengkombinasi simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami suatu komunitas, dalam definisi tersebut menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Yang kedua, fungsi komunitas verbal. 1. Penanaman. Penanaman ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, maupun orang. 2. Jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Ketiga, menonjolkan akulturasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan, artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Yang kelima, sebagai sarana pengembang belajar, komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi verbal. Sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Dan komunikasi verbal juga mempunyai sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca. Sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain, hal ini bisa disebut komunikasi pasif. Contoh-contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, ada tinggal bayangan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik tulisan maupun lisan. Hal ini ada banyak, jadi berikut adalah sebagai contoh. 1. Chat dengan menggunakan smartphone. 2. Pidato. 3. Rapat atau diskusi. 4. Berinteraksi tertulis lewat sosial media. 5. Guru mengajar di kelas. 6. Membaca novel. 7. Menulis surat.
Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Halo. Ya, saya akan memberitahukan tugas ini hari ini. Tugasnya apa, Bu? Tolong beritahu teman-teman suruh mengerjakan matematika halaman 15 sampai 18. Terima kasih, Bu, informasinya. Iya, Bu, saya akan sampaikan ke teman-teman. Ya, sama-sama Kia, nanti tugasnya terakhir jam 7 malam ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti ini, seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal, adalah contoh paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar, seperti bahasa, tapi dengan interpretasi, prestasi, dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tepatnya. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Anda pasti pernah melakukan hal ini. Misalnya, saat berbicara, badan Anda juga bergerak untuk memperjelas apa yang Anda sampaikan dengan kata-kata. Fungsi komunikasi nonverbal. Sebagai pelengkap, fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkan dari kombinasi komunikasi verbal dan non-verbal. Contoh saja saat menyuruh seorang untuk diam. Anda mengatakan jangan berisik, sambil menyentuhkan jari telunjuk yang tegak ke bibir. Jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contoh saja saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi akan menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud. Contohnya saja saat seseorang datang pagi ke pekerjaannya. Ia mengkomunikasikan dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dan seorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. Komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Komunikasi nonverbal jenis ini masih dibagi menjadi jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contoh saja seperti berjabat tangan, berpelukan, pukulan, dan sebagainya. Komunikasi dengan gerak tubuh. Komunikasi ini paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contoh sederhananya adalah gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Komunikasi dengan suara. Komunikasi suara bukan ucapan tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasi dengan komunikasi verbal, contoh suara saat bingung ataupun berpikir. Contoh komunikasi nonverbal. Seperti yang telah disinggung dalam jenis komunikasi nonverbal di atas, Anda sudah melihat beberapa contohnya. Tapi berikut contoh-contoh tambahannya. Atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Memeluk dengan tanda sayang. Menggunakan kata "boo" sebagai polokan tanda tidak setuju.